Halo guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini guys. Welcome back again di Bitcoin update. Jadi kita akan discuss sedikit kondisi Bitcoin hari ini. Lumayan menarik kita ngelihat pagi ini itu ke pump lumayan signifikan, but then menjelang closing sesi New York, atau lebih tepatnya memang saat closing sesi New York, kita ngelihat Bitcoin kembali tertekan. Sebenarnya tertekan itu udah terjadi dari tadi siang sekitar jam 1 siang ya. Itu pada saat opening sesi London, Bitcoin turunnya lumayan drastis. Jadi saya ingat banget bukan beberapa hari sih, lebih tepatnya kemarin itu saya waktu sharing soal shooting star ya. Saya lihat ada teman-teman yang di sini ngelihat bahwa wah naik lagi dan lain sebagainya. I think this time might be different guys. Kenapa? Soalnya kalau misalnya kita closing daily-nya lebih seperti kondisi sekarang ini menunjukkan loh ada buntut yang begitu panjang, dan buntut ini itu seharusnya merupakan sebuah potensi rejection ya pada kisaran range price Fibonacci 0,5%, dan itu di kisaran $25.000. Like I said before, $25.000 itu memiliki dinding yang sangat tebal, dan at the same time sebetulnya kalau misalnya kita masih bisa closing di atas support line ini ya, yang mana sebelumnya merupakan resistance, kita selalu gagal untuk bisa close di atas resistance tersebut. Finally kita berhasil close di atas resistance tersebut, dan harusnya ini merupakan konfirmasi juga guys atas range price itu, apakah ini bisa berubah menjadi sebuah potensi support level. Dan kalau misalnya ini support levelnya, then maybe guys, somehow kita masih bisa ngelihat Bitcoin naik lagi ya. Menurut saya itu ada satu indikator yang kalian bisa gunakan, yaitu Relative Strength Index. Kalian lihat di sini terbentuk trendline yang cukup rapi juga. Jadi as long kita masih di atas area RSI ini, plus kalau karakteristiknya RSI biasanya selama dia di atas indeks 50-nya itu market cenderungnya pump. Tapi kalau misalkan dia di bawah indeks 50-nya, market cenderung dump ya. Jadi simpelnya seperti yang kalian lihat di sini. Jadi kita di bawah 50 ya, itu per harga di sini ya, turun terus ya. Sempat naik sedikit tapi kita gagal ngelewatin area 50 indeksnya, and then boom, turun lagi. Abis itu kita naik pelan-pelan, dan sekarang kita mulai reclaim area indeks di atas 50. Jadi kalau misalkan menurut saya sekilas kita ngelihatnya ini tuh bisa jadi patokan juga untuk kita perhatikan harga Bitcoin saat ini. Cuman sepertinya saya udah bahas sebelumnya ya guys, every time kita ngelihat shooting star pattern ya, shooting star kemudian shooting star diiringi dengan confirmation, dan kita ngelihat market turun lumayan ya. Begitupun pada tanggal 20 Juli kita ngelihat shooting star ya, and then confirmation next candle, and then next candle-nya kita lihat dia turun lumayan. Lalu pada terakhir itu di kisaran 29 Juli kita ngelihat shooting star, the next day-nya also shooting star candlestick pattern, and then turun lagi ya selama beberapa hari setelahnya. Lalu saat ini yang kita perhatikan adalah shooting star di kisaran hari Sabtu, kemudian shooting star lagi di hari Minggu, dan kalau misalnya hari ini Senin dia closingnya kayak gini, ini sebenarnya dilema between kita closing lumayan bagus karena bisa mempertahankan area supportnya, tapi based on candlesticknya clearly this is not really good. Oke, nah next saya juga mau munculkan si exponential moving average-nya sendiri, yaitu saat ini ya posisi kita itu tampak seperti sedang hendak bull cross terhadap si exponential moving average yang 55. Jadi harusnya sih kalau misalkan dia berhasil break dari sana, berhasil bull cross dari sana, ini harusnya memberikan kita opportunity untuk Bitcoin itu masih bisa pump sedikit lagi ya ke harga yang lebih tinggi gitu. Terlepas dari kondisi tersebut, saya rasa tetap ya kita perlu antisipasi si candle yang closingnya ini ya, karena seperti yang kita bisa sama-sama lihat, ini berarti menunjukkan bahwa kita kembali terreject sangat keras pada $25.000, entah karena memang di sana sudah ada banyak sekali order selling yang siap menunggu untuk dijemput, dan finally ke trigger. That's why sekalinya dia dropnya tuh lumayan signifikan gitu. Dan kalau misalnya kita gunakan Elliott Wave sendiri, ini harusnya kita sebetulnya ongoing proses di Wave 2. Dan sementara ini kita sedang berusaha untuk maintain di atas area support ini guys ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, ini sebenarnya saya sedikit kurang confident ya kalau misalnya ngelihat situasi kayak gini. Kenapa? Karena pertama guys, kalau kalian perhatikan
Ini tuh bagi saya adalah sebuah proses yang saya nggak begitu suka ya. Biasanya saya consider range condition ini sebagai inverse V formation, dan saat ini diiringi dengan proses sideways yang manakala menunjukkan bahwa every time market itu mencoba untuk pump, ada someone yang prepare untuk sell dari harga kisaran range price itu. Dan kalau kita juga munculkan si Bitcoin ini based on time frame yang lebih kecil ya. Kalau misalnya maksud saya kita lihat market strukturnya ya. Sebentar saya ganti dulu supaya teman-teman bisa lihat dari time frame yang lebih kecil. Oke, wait a second. Wah, ini dia teman-teman ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ya, jadi proses saat ini itu mencangkup kita sedang membentuk semacam new base ya. Dan sepertinya bisa membentuk semacam ascending triangle. Kita nggak tahu apakah dia akan break out ke atas atau justru malah cenderung breakdown, karena saat ini pun kita bahkan belum ngetes kisaran level Fibo 38,2%-nya, yang artinya pergerakan saat ini itu bisa dikonsider pergerakan yang lumayan signifikan dari sisi sellersnya. Dan kalau misalnya selling pressure-nya masih berlanjut, kayaknya saya personally akan lebih prefer ngelihat Bitcoin sekaligus testing kali ya ke trendline di bagian bawah. Jadi kalau misalnya kita munculkan di chart yang berbeda, teman-teman bisa lihat di sini ada potensi ya support yang mungkin akan dituju oleh si Bitcoin sendiri adalah support pada trendline di harga kisaran $23.500. Dan based on yang chart yang pertama, yang utama ini, saya lihatnya adalah di kisaran range price tersebut itu terdapat area yang saya consider sebagai big fan zone, termasuk dengan area order block. Jadi di sini keduanya sama-sama memiliki peranan ya dalam mempertahankan range price kisaran 23.500. Plus kalau kita tambahin lagi, ini pun juga merupakan confluence of support yang dari trend line-nya juga. Jadi 23.500 itu harusnya menjadi support yang mampu menahan harga daripada Bitcoin. Karena di time frame daily, kalau kita break dari 23.500, itu artinya kita juga close lagi di bawah exponential moving average 55. Oke, jadi di sini kita punya banyak area support yang cukup major. Perhatiin aja kalau misalkan support itu berhasil di break, oke, berarti kita akan berpotensi ngeliat Bitcoin kembali meneruskan penurunan. Tapi kalau misalkan kita bisa maintain di atas level support tersebut, berikutnya yang kita expect adalah apakah kita akan melihat ada reaksi buyer yang masuk after harga tersebut dites ya. Jadi itu yang penting yang perlu diperhatikan untuk saat ini. Saya pun demikian, ada beberapa kripto yang masuk watchlist saya sebetulnya siap untuk di long ya. Saya pribadi memperhatikan. Tapi Bitcoin di sini punya peranan penting ya. Tetap biar gimana pun kunci dari pergerakan market kripto secara keseluruhan adalah dari sisi si Bitcoin. Jadi itu penting untuk kita pantau. Mudah-mudahan Bitcoin masih ada potensi untuk sekali lagi naik ke atas ya, ngasih kita opportunity. Karena kalau misalnya kita lihat dari total crypto market cap-nya sendiri juga, ini memang sebenarnya masih ada potensi sekali lagi push untuk sampai di kisaran 1,19 triliun dollar. Jadi kalau misalkan situasinya ya mirip-mirip dengan situasi daripada Bitcoin ya, kita ngelihat di sini juga rising wedge. Well, give me one more push and then I will exit for good ya. At least untuk long position saya yang saya memang sedang ongoing running juga ya sebagiannya ya. Alright, I think that's it teman-teman. Thank you so much for watching this video. I hope you guys enjoy the quick update. Mudah-mudahan bisa memberikan insight dan tambahan analisis buat teman-teman sekalian. I think that's it. God bless everyone. Sampai ketemu di update berikutnya. Cheers and have a nice day. Bye-bye.